Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Nama bro? Ya, aku mau tanya tentang soal radikalisme sama ekstremisme itu loh. Kenapa ya sekarang ini mulai terjadi radikalisme sama ekstremisme di Indonesia, terus dihubungkan sama agama gitu ya kan? Hmm. Dari yang ku baca di buku Narasi Ekstremisme Keagamaan di Indonesia sih, mereka sih kebanyakan terpengaruh sama gerakan pembebasan kemerdekaan di Timur Tengah. Juga mereka terpapar ideologi terorisme melalui jaringan sosial kayak pengajian, halakoh, sama pertemanan juga bisa. Kalau sosial strata menengah ke bawah memang nggak bikin orang menjadi radikal. Jaringan sosial banyak membentuk kesadaran struktural mereka sebagai mengenaikan mereka dengan ideologi radikal dan ekstremisme. Mereka dijajali misi-misi tentang kehabisan negara Islam, para perang melawan orang-orang kafir, dan perlawanan kepada unsur-unsur takhuf. Oh iya, benar juga ya. Yang aku tahu sih kalau yang sekarang ini banyak generasi muda yang terjerumus itu ideologi mereka sendiri gitu. Karena sekarang zaman internet, nah, karena itu mereka menyebarkan ideologi radikal dan ekstremisme ini lewat sosial media. Generasi muda yang akhirnya mendapat informasi tentang paham gerakan radikal melalui internet yang salah gitu. Mereka kan cenderung lebih mandiri dalam mempelajari gagasan ekstremisme yang mereka akses di internet. Ya, rasa ingin tahunya yang tinggi itu mbak mereka pada upaya penggalian pengetahuan pada sumber internet seperti buku-buku digital atau e-book dan video berisi konten radikal di internet. Media sosial juga menjadi perantara yang menghubungkan mereka dalam jaringan kelompok radikal. Saat ini kan media sosial memang menjadi sarana yang paling efektif untuk menyebarkan paham radikal. Iya, betul. Sama kayak ISIS, nah, atau negara Islam Irak Suriah atau yang disingkat NIIS. Mereka sangat lihai dalam memanfaatkan media internet untuk menyebarkan propaganda radikal dan melakukan rekrutmen keanggotaan. Ironisnya, video-video bayat kepada kelompok radikal NIIS di Indonesia justru diperankan pada kaum muda usia sekolah dan mahasiswa. Mereka memakai doktrin takfir, di mana doktrin takfir ini nggak cuma menyasar non-muslim aja, tapi juga muslim yang dianggap tidak menjalankan hukum Islam sebagai versi mereka. Di sini semua orang yang dikafirkan dihukum halal darahnya, halal hartanya, dan halal kehormatannya, gitu bro. Nah, kalau soal doktrin, selain takfikri ada juga ideologi ukhuwah yang dilakukan untuk kelompok radikal ekstremisme Jamaah Islamiyah atau JI. JI kan membangun ideologi jihadnya di atas doktrin persaudaraan sesama muslim atau al-ukhuwah al-islamiyah yang juga mencakup persaudaraan muslim lintas negara. Ada keinginan kuat dari mereka JI untuk bangkit dan melawan negara-negara yang menindas kaum muslimin dan negara-negara mayoritas muslim. Nah, jihad model ini dianggap sebagai bentuk pembalasan atau pembelaan terhadap saudara sesama muslim yang ditindas. Pembalasan ini sebenarnya tidak ada kaitannya kan dengan makar terhadap negara atau lawan pemerintah Indonesia. Tapi kan aksi jihad kelompok JI ini banyak dilakukan di Indonesia karena mereka berasa tidak mampu menjangkau negara luar tersebut itu. Nah, karena itu mereka kemudian menyasar simbol negara dan warga negara asing seperti negara barat, Australia, Amerika yang berada di Indonesia ini. Penyerangan seperti ini mereka sebut sebagai bentuk gerilya kota. Ya, doktrin itu yang sering dipakai oleh kelompok radikal ekstremis di Indonesia loh. Pertama-tama mereka menggunakan pengajian-pengajian, terus ceramah mengenai hadis dan sirah nabawiyah. Kemudian sedikit demi sedikit diarahkan buat mengikuti aturan agama kelompoknya dengan jargon mengamalkan Islam yang kafir. Dan akhirnya para generasi muda yang haus ilmu agama disuruh diajarkan menyalahkan ajaran agama yang dilakukan selain kelompoknya dan menyebutnya sebagai kaum takhut. Waduh, ngeri juga ya. Sekarang kita harus membentengi diri kita dengan mempelajari agama dari ustadz atau ulama yang sumber-sumber sanadnya bersambung sampai ke Rasulullah gitu. Yang isinya sejuk, bisa mengobarkan nubul waton, minal iman,
Gak perlu lah ikut kajian-kajian agama yang nggak jelas, apalagi sampai isinya menyalahkan pihak tertentu itu. Iya. Semoga kita membatani dari hal tersebut ya. Tetap mohon petunjuk kepada Allah serta selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bro, udah mau ngaji kita. Jemput aku ya nanti ya bro. Oh iya, ya udah, aku siap-siap dulu ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Hati. Iya.